atas kehadiran pagi ini. Yang terhormat Koordinator KSPHP BBP 2TP Bapak Dr. Sigit Handoko, yang terhormat Kepala BPTP Sulawesi Barat Ibu Dr. Nurdia Husna, yang kami hormati Bapak Ibu dari BPP, Bapak Insinyur Amrudin, Bapak Anwar Mahmud, petani kita yang luar biasa, kemudian Ibu Nini yang sudah memfasilitasi kegiatan acara, penyuluh BPTP Sulbar, Bapak Religius, serta wartawan Sinar Tani, Mbak Gesan yang sudah setia untuk bisa memandu acara diskusi kita pagi ini. Kemudian sekaligus Mbak Gesan nanti akan menuangkan hasil wawancara ini ke dalam sebuah narasi yang akan dipublish di Sinar Tani, di tabloid Sinar Tani, sekaligus yang akan kita publish secara kolektif dalam buku memoir. Bapak Ibu, pagi ini kita akan melaksanakan diskusi dengan judul Napaktilas Perjalanan Diseminasi VUB Padi di Sulawesi Barat pada Senin 12 Juli 2021. Baik Bapak Ibu, untuk mempersingkat acara kami persilakan kepada Bapak Koordinator KSPHP Bapak Dr. Sigit Handoko untuk menyampaikan arahannya. Terima kasih Mbak Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, wala hawla wala quwata illa billah, amma ba'dah. Alhamdulillah, senang sekali rasanya dapat berjumpa meskipun kondisi virtual ya, dalam kondisi virtual. Yang kami hormati Ibu Kepala BPTP Sulbar, sekaligus PLT BPTP Sulteng ya. Masya Allah, hebat ini Bu Kabale ini ya. 2 BPTP dikendalikan secara bersamaan. Yang kami hormati Pak Haji Amiruddin, ini dari BPP mana ini ya? BPSB Sulbar. Sulbar, baik Bapak. Masya Allah, terima kasih Bapak. Mudah-mudahan kehadiran Bapak bersama tim nanti dapat memperkaya yang nanti akan kita diskusikan bersama. Amin. Yang kami hormati Mbak Gesa. Mbak Gesa ini yang akan mendampingi kita, Pak Amir. Beliau sudah melanglang buana dengan energikitasnya, dengan segala kreativitasnya, mudah-mudahan nanti dapat mendampingi kita dalam penyusunan buku memoir yang insya Allah kita harapkan menggelora, Pak. Amin, amin, amin. Termasuk menyemangati gelora semangat kita semuanya, Pak ya. Amin. Kemudian yang kami hormati juga teman-teman di BPTP Sulbar, ada Bu Nini, ada Pak Religius. Wah, timnya lengkap ya, mudah-mudahan ya. Baik, Pak Amir, Bu Mbak Gesa, dan seluruh teman-teman, Bu Kabale, ini pada saat yang sama, mungkin Bu Kabale sambil on-off Pak Amir, beliau sedang diundang untuk mengikuti acara hilirisasi yang juga diadakan oleh Balai Besar Pengkajian. Ini memang sedianya akan dihadiri oleh Pak Kepala Badan Litbang dan ada dari Direktorat Jenderal Tanaman Pangan, sehingga memang agak besar acaranya, diharapkan seluruh kepala BPTP ikut hadir secara virtual juga. Kemudian Pak Amir yang kami hormati, ini sebetulnya dalam diskusi kita nanti, ini merupakan rangkaian dari proses penyusunan buku memoir pejuang teknologi yang ada di BPTP. Maka di setiap BPTP ini kita harapkan kemunculannya dari yang ya kita sebut betul-betul spesifik, dan ini salah satu upaya kita untuk mengapresiasi bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara kita yang selama ini ikut andil dalam mendiseminasikan teknologi yang berjalan bersama dengan kehadiran BPTP.
dapat jadi Bapak Ibu tersebut berasal dari lingkup BPTB sendiri, BPTB Sulawesi Barat, pun juga dari BPP, dari kalau dulu ada Badan Ketahanan Pangan, mungkin ada juga dari dinas-dinas yang lainnya, Bapak, yang terlibat dalam diseminasi dan adopsi teknologi yang utamanya memang dari Badan Litbang Pertanian. Maka kita berharap nanti setelah kita memunculkan buku memoir ini dalam kondisi yang menarik, selain dapat mengapresiasi saudara-saudara kita, para pejuang teknologi, tentu juga dapat menaikkan semangat kita, Pak. Dapat menyemangati teman-teman lainnya. Terlebih lagi ini dari yang generasi muda di bawah kita, Pak. Ya mungkin dalam waktu mungkin 5-10 tahun lagi kita purna, Pak ya. Mudah-mudahan nanti setelah ini generasi penerus kita itu akan lebih semangat, Pak. Lebih bagus daripada yang kita laksanakan. Tentu harapan kita seperti itu. Sehingga yang disebut proses diseminasi ataupun adopsi teknologi ini akan semakin merata, semakin menjangkau ke seluruh pelosok wilayah negeri Indonesia tercinta ini, dan bukti wujud dari pengabdian kita akan nyata di sana. Kemudian ini beberapa kali sudah kami sampaikan, Pak Amir, mohon izin, dalam kita memunculkan buku memoir itu memang yang kita kedepankan itu dari sisi humanismenya, Pak. Dari sisi kemanusiaannya. Nanti mudah-mudahan kalaupun keluh kesah tapi yang ada sukacita, Pak ya. Keluh kesahnya keluh kesah yang membuat kita bahagia gitu. Sementara nanti dari tingkat teknologinya, Pak, substansi teknologinya kita turunkan saja. Kalaupun humanismenya itu antara 60-70%, ya mungkin yang sisi teknologi, substansi teknologinya itu di 30 atau 40% lah maksimal. Gitu Pak Religius ya, Bu Nini juga ya. Jadi kita berharap nanti Mbak Gesha akan mengemas yang kita diskusikan nanti itu menjadi lebih menarik. Ibaratnya kayak produsen Pak motor itu touch your heart, menyentuh hati kita semuanya gitu Pak ya. Nah, jadi saya kira yang selama ini mungkin belum sempat terucapkan ataupun masih dalam unek-unek hati kita semuanya, monggo Pak Amir, Bapak Ibu semuanya yang hadir saat ini, silakan disampaikan. Nanti Mbak Gesha akan mengelola dengan kalimat-kalimat yang menarik, dan ini insya Allah menjadi bahan yang baik untuk membuat buku memoir yang insya Allah nanti pada bulan Agustus menjelang ataupun beriringan dengan proklamasi kemerdekaan kita, Pak, itu akan kita munculkan, kita launching, dan sekaligus itu juga memperingati atau menyambut ulang tahunnya Badan Litbang Pertanian, Pak. Ini ya sebetulnya proses-proses yang mirip-mirip aja sih, Pak. Namun yang utama adalah ini dapat menyemangati kita sekaligus generasi setelah kita nanti. Itu yang penting ya Pak Amir ya. Dan sekali lagi terima kasih. Mohon perkenan Pak Amir, Mbak Seltri, Mbak Nini, dan Pak Reli, sekaligus Mbak Gesha. Kita berharap ini kita akan laksanakan dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan, monggo silakan nanti secukupnya waktu apabila sampai sholat duhur, kalau di situ sudah hampir jam 11 ya. Nah nanti mudah-mudahan dengan kalimat-kalimat yang efektif, baik. Nah seperti tadi prinsipnya sisi humanisnya yang kita angkat. Nah maka Mbak Gesha akan kita harapkan dapat mengemasnya menjadi paling baik. Baik, saya kira tidak berpanjang lebar, Pak Amir, Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan yang kita laksanakan ini menjadi catatan amal kebaikan kita, karena ini sekaligus menjadi tulisan motivasi bagi generasi penerus kita nantinya, dan ini menjadi catatan kebaikan bagi kita. Terima kasih Pak Amir, Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan
kita semuanya dalam naungan Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan, kebugaran. Rasanya kalau melihat kondisi yang saat ini terkait COVID dan lain-lain itu kan, kalau kita terpaku di situ, Pak, mungkin hati kita ataupun bahasa tubuh kita itu akan mengarah ke sana. Tapi kalau kita dengan melaksanakan hal-hal yang positif lainnya, ini mudah-mudahan malah meningkatkan imun kita. Betul, meningkatkan kemampuan kita untuk melawan adanya penyakit tersebut. Baik, Bapak Ibu, saya kira demikian. Mudah-mudahan lancar semuanya ya, insya Allah. Terima kasih Mbak Elia, Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit, terima kasih banyak. Teringat apa yang tadi disampaikan Pak Sigit nih. Katanya gini, menurut George Santayana, Pak, mereka yang tidak mengambil pelajaran dari sejarah, maka mereka ditakdirkan untuk mengulanginya. Nah, karena itu kenapa kita menyusun buku memoir, semoga banyak pihak bisa belajar dari success story dengan telah apa yang ditorehkan oleh perjuangan kawan-kawan BPTP berjuang bersama stakeholder di daerah. Ini yang tujuan yang ingin kita angkat. Baik, untuk itu, untuk selanjutnya, langsung saja kami persilakan kepada Ibu Dr. Nurdia Musna selaku Kepala BPTP Sulbar untuk dapat menyampaikan pembingkaian. Kami penasaran nih, Ibu, napak tilas perjalanan diseminasi PUB Padi di Sulawesi Barat. Nah, ini kita akan menyimak cerita yang luar biasa terkait dengan diseminasi PUB Padi di sana, Bu. Silakan, Ibu. Baik, terima kasih Mbak Elia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara saya kedengaran ya? Kedengaran, Bu. Waalaikumsalam. Jelas, Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Yang saya hormati Bapak Kabid KSPHP, Balai Besar Pengkajian Teknologi Pertanian, Pak Sigit. Yang saya hormati Mbak Elia, yang bersama tim gigih memperjuangkan memoir pejuang teknologi kita. Saya apresiasi, Bu, apresiasi Pak Sigit, karena baru kali ini ada inisiatif kita membuat buku memoir pejuang teknologi yang ada di BPTP. Jadi sedikit saya ingin menyampaikan bahwa kalau disebut pejuang teknologi mungkin benar ya, karena kondisinya tidak semudah yang kita bayangkan bagaimana mendiseminasikan varietas unggul baru yang dihasilkan Badan Litbang Pertanian kepada stakeholder maupun pengguna di tingkat provinsi. Jadi mungkin Pak Religius nanti akan menceritakan perjuangan-perjuangan beliau untuk bisa sampai pada kondisi seperti saat ini. Jadi seingat saya di awal saya bertugas di BPTP Sulawesi Barat, itu saya bersama Pak Reli ke lokasi UPBS dengan kondisi yang sangat miris. Beliau menceritakan bahwa kemungkinan saya nggak bisa capai target, Bu. Tapi saya sadar bahwa sebagai pimpinan, saya tidak bisa langsung menjudge bahwa apa yang dia lakukan itu salah sehingga tidak mencapai target. Dan saya sangat setuju dengan kegiatan UPBS bahwa kita harus diberi target. Karena dengan adanya target itu menjadi motivasi yang besar buat kita untuk bisa menghasilkan sesuatu untuk mencapai target tersebut. Sehingga di tahun pertama mungkin beliau masih kurang bergairah untuk melanjutkan kegiatan tersebut. Tapi saya tidak berhenti memberi motivasi kepada Pak Religius, diteruskan saja. Jadi dalam hal ini sebagai pimpinan, saya tidak akan merespon itu sebagai bentuk kegagalan dia, tetapi saya akan merespon itu sebagai bentuk pembelajaran. Bahwa ke depan kita rubah sistem kita. Mungkin ada sistem yang kita terapkan yang tidak sesuai atau ada cara yang kita terapkan tidak sesuai. Kenapa tidak kita merubah itu untuk mencapai tujuan? Karena memang ada banyak versi, ada banyak cara yang diberikan untuk mencapai suatu tujuan, untuk mencapai suatu target. Tetapi inilah
yang dibutuhkan, mungkin sebagai manusia kita harus punya feeling yang cukup bagus untuk melihat kira-kira langkah yang saya tempuh saat ini apakah betul itu bisa mempercepat saya mencapai target, ataukah langkah ini bisa memperlambat pencapaian target saya. Intinya seperti ini. Karena ini kerjasama antara kita dengan petani. Sekali lagi BPTP Sulbar itu nggak punya lahan, nggak punya KP, di mana kita bisa melaksanakan UPBS itu di lahan KP kita, seandainya itu kita punya, seandainya itu kita miliki. Sehingga langkah yang harus kita tempuh, bagaimana kita meningkatkan kerjasama yang lebih baik lagi kepada petani, karena kita hanya mengandalkan petani sebagai tempat kita menghasilkan benih tadi. Oleh karena itu, kebetulan Pak Religius juga seorang penyuluh pertanian, sehingga saya pikir dia punya strategi komunikasi yang lebih bagus, yang lebih humanis tadi yang disampaikan Pak Kabid, bagaimana menarik minat petani untuk bisa bekerja sama dengan kita dalam menghasilkan benih. Karena ini tantangan buat kita. Di semua BPTP saya tahu kita punya kegiatan UPBS yang sama, tetapi di dalam implementasinya itu jadi berbeda di setiap BPTP. Perbedaan itu ternyata dipicu oleh cara kita berinteraksi, kemudian bagaimana kita menyikapi target yang sudah diberikan kepada kita. Dan di tahun kedua saya berada di BPTP Sulawesi Barat, beliau sudah mulai menghasilkan dan mulai mencapai target. Di tahun ketiga, tahun keempat itu sudah over target dia. Jadi alhamdulillah di tahun pokoknya Pak Religius seingat saya 2 tahun berturut-turut itu sudah over target, mencapai target lebih dari yang mencapai hasil lebih daripada yang ditargetkan. Dan itu suatu pencapaian yang luar biasa. Dan sangat saya melihat gairah dia untuk menghasilkan sesuatu itu juga menjadi sangat luar biasa karena merasakan manfaat, merasakan euforia di dalam pencapaian suatu tujuan. Jadi memang sangat manusiawi sekali pada saat kita tidak bisa mencapai tujuan itu pasti agak down ya rasanya. Tapi lagi-lagi saya nggak memberi beban. Saya sama sekali tidak memberi beban kepada dia harus begini, nggak seperti itu. Supaya dia tetap bisa berproduksi secara natural. Gitu. Dan itu yang saya inginkan dari semua staff, bagaimana dia mengeksplor kemampuan itu secara natural tanpa tekanan. Kalaupun ada pressure di dalamnya sebagai pimpinan, itu tujuannya hanya bagaimana supaya kita bisa lebih cepat lagi atau lebih proaktif lagi, tapi pressure-nya bukan untuk dia tidak pressure dalam hal ini bentuknya motivasi aja, motivasi supaya mereka lebih paham kita harus bekerja lebih cepat dan menghasilkan sesuatu yang lebih baik dari yang sebelumnya. Dan saya juga sangat mengapresiasi teman-teman tim UPBS Sulawesi Barat, Provinsi Sulawesi Barat ini yang sudah memberikan hasil yang sangat bagus. Dan sekali lagi karena ini ada target-target yang harus kita capai, kita fokus pada target, tapi yang lebih kita kedepankan adalah bagaimana menghasilkan benih untuk petani dan pengguna lain. Alhamdulillah 2 tahun terakhir ini kami ada kerjasama dengan Dinas Pertanian. Pada saat itu, jadi kami mensuplai kebutuhan benih petani yang bekerja sama dengan Dinas Pertanian Provinsi. Dan alhamdulillah itu berjalan lancar, tapi lagi-lagi saya memberikan challenge lagi buat Pak Reli. Anda menjual benih kepada petani itu harus dikawal sampai ke petani. Kenapa? Karena jangan sampai Anda sudah memproduksi benih dengan cukup melelahkan, dengan cukup menguras segala tenaga, pikiran, dan sebagainya, tapi nanti terjadi penyalahgunaan di luar sana,
itu akan mengecewakan. Jadi harapan saya kalian harus kawal sampai kepada titik bagi. Jadi Pak Reli lagi-lagi mengawal benih yang kita sebar itu melalui Dinas Pertanian sampai ke titik bagi. Untuk menghindari hal-hal yang tidak kita inginkan. Kenapa? Karena saya juga tidak ingin, kita juga tidak ingin, karena kita membawa nama Balit Banten, kita memproduksi benih ini atas nama Balit Banten, sehingga nanti pada saat sampai kepada pengguna, yang akan dibicarakan itu adalah Balit Banten, bukan BPTP Sulbar semata. Jadi ada tanggung jawab moral yang besar yang kita bawa ke pengguna, itu yang ingin saya sampaikan kepada Pak Reli. Anda harus kawal sampai ke titik bagi. Karena banyak hal yang harus kita jaga dan banyak hal yang menjadi beban moral kita kepada masyarakat petani atau pengguna lain. Kemudian yang berikutnya, Sulbar ini punya rentang kendali yang cukup jauh dengan pusat kota Sulawesi Selatan, Makassar. Sehingga untuk benih-benih unggul itu harus disuplai dari Sulsel dengan biaya transportasi yang tidak murah. Sehingga pada saat sudah sampai, sudah tiba di Provinsi Sulawesi Barat, itu harganya bisa sangat tinggi. Kenapa? Karena kemampuan produksi kita juga belum bisa melampaui tingkat permintaan benih petani yang ada di sini. Tapi dengan adanya UPBS dan ada dukungan dari BPSD Pak Haji Amir, terima kasih juga Pak, saya apresiasi sekali yang sudah bekerja sama dengan BPTP Sulawesi Barat yang sudah cukup lama, itu masyarakat petani jadi lebih mengenal apa itu PUB dan apa manfaat kita menanam benih varietas unggul. Dan melalui beliau juga Pak Reli bisa menghasilkan benih-benih berkualitas yang memang sangat ditunggu-tunggu oleh petani di tingkat lapang. Saya juga apresiasi kepada petani Pak Anwar yang sejak awal juga saya udah sering berinteraksi dengan beliau dan beliau sudah sangat paham terkait dengan UPBS di tingkat lapang. Beliau itu menceritakan ke saya bukan lagi saya melihat dia sebagai seorang petani, tapi sebagai seorang penghasil teknologi yang betul-betul menguasai teknologi produksi padi PUB itu dengan baik. Sampai yang detail-detail itu beliau paham. Setiap varietas beliau paham apa keunggulan dan apa yang masih menjadi kendala di lapangan. Itu saya sangat kagum. Dan ini membuktikan bahwa dengan melakukan secara berulang-ulang itu akan memberikan pelajaran kepada kita dan pembelajaran kepada semua yang ada di lingkungan produksi UPBS ini, suatu pengetahuan baru. Dan itu juga saya sebagai kepala BPTP berinteraksi sama beliau itu mendapat beberapa pengetahuan baru dari Pak Anwar. Bahwa ibu itu saya tanam di bawah pohon, karena di bawah pohon itu saya lupa bagaimana penjelasan beliau, tetapi ini terkait dengan bagaimana dia mengantisipasi hama burung yang selalu ada di, kalau saya nggak salah di varietas impari berapa itu yang beliau coba. Dan itu pengetahuan-pengetahuan seorang petani yang perlu kita rekam. Seorang penyuluh merekam itu, bahwa ini salah satu pengetahuan yang bisa kita insert ke dalam teknologi yang sudah kita sebarkan. Sebagai suatu pengetahuan dan melahirkan teknologi spesifik lokasi. Dan saya meyakini bahwa apa yang disampaikan petani ini berdasarkan pengalaman yang sudah mereka rasakan. Sehingga sangat mungkin untuk kita insert ke dalam teknologi kita sebagai suatu teknologi spesifik lokasi. Karena belum tentu di lokasi yang lain itu kondisinya seperti itu. Sehingga saya minta sama teman-teman, khususnya di BPTP Sulawesi Barat, bagaimana dia merekam pengetahuan-pengetahuan seperti itu menjadi salah satu bentuk petani menyerap teknologi kita, tetapi
petani juga memiliki pengetahuan yang bisa kita adopsi untuk kita jadikan suatu teknologi yang spesifik lokasi. Itu barangkali yang saya garis bawahi dari interaksi dengan petani. Kemudian interaksi dengan BPSB juga terkait produksi benih, itu pasti ada pengetahuan-pengetahuan mereka yang baik pengalaman yang bisa dia share kepada kita, sehingga itu juga bisa menjadi insert di dalam teknologi kita. Jadi saya sekarang ini di BPTP Sulawesi Barat, saya Mbak Elia sangat terbuka dengan teman-teman yang ada di dinas, teman-teman penyuluh yang ada di BPP, untuk bisa kita sharing informasi pengalaman-pengalaman mereka di lapangan seperti apa, biar dia share kepada kita supaya kita juga bisa, kalau memungkinkan, kita bisa memodifikasi teknologi yang ada, menginsert pengetahuan baru mereka untuk kita jadikan teknologi spesifik lokasi. Itu barangkali sehingga warna BPTP itu setiap provinsi itu ada gitu. Dia menghasilkan teknologi spesifik lokasi pada usaha tani apa gitu. Itu dan mudah-mudahan teman-teman di BPTP Sulawesi Barat itu siap melaksanakan itu, karena kadang-kadang memang ini hal-hal kecil yang kadang-kadang terabaikan oleh kita semua yang berada di lapangan. Kita anggap itu sebagai hal-hal yang kecil yang tidak mempengaruhi teknologi yang sedang kita introduksi, tapi menurut saya itu salah, karena ini yang akan memperkaya teknologi kita ke depan. Bagaimana teknologi itu bisa kita perbaiki sehingga dia lebih adaptif kepada petani. Itu. Dan yang terakhir barangkali saya sampaikan, mudah-mudahan ke depan ini kita punya cita-cita. Saya pikir Bapak Amir juga berharap demikian, bagaimana supaya Sulbar ini kita bisa mandiri benih, sehingga benih-benih PUB itu lebih mudah didapatkan oleh petani-petani kita di Sulawesi Barat dengan harga yang pantas, artinya yang sesuai dengan yang ada. Jadi sekarang yang membuat mereka tidak menggunakan benih varietas unggul, salah satu mungkin karena dari sisi jangkauan secara ekonomi itu mereka belum mampu, sehingga cara kita barangkali mengintervensi bagaimana kalau kita memproduksi di tempat ini sehingga harga beli yang mereka bisa dengan harga beli yang bisa mereka jangkau. Itu barangkali menurut saya, analisa saya selama ini seperti itu, karena kalau didatangkan dari luar itu pasti harganya lebih di atas dari harga standar yang seharusnya. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pembingkaian, Mbak Elia. Saya mohon maaf kalau ada yang kurang atau ada yang kurang berkenan dari apa yang saya sampaikan. Saya mohon maaf. Dan sekali lagi saya apresiasi kepada Kabid SPHP dan seluruh tim Bu Elia, dari Mbak Geisha juga. Mohon izin ini bisa diangkat sebagai suatu memoir panjang pejuang-pejuang teknologi. Dan harapan saya ke depan mungkin kita juga ke depannya perlu membuat memoir tentang pejuang-pejuang pangan di sana, petani-petani kita yang sukses, untuk kita apresiasi apa yang sudah mereka hasilkan. Demikian, terima kasih. Mohon maaf kalau ada yang kurang berkenan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Nurdia, luar biasa, ini inspiring sekali. Ini makin membuat rasa penasaran kami, Bu. Jadi artinya bagaimana ketahanan pangan di Sulbar ini bisa ditopang oleh karya kawan-kawan, termasuk dari Bapak Amiruddin nih, dari dinas ya Bapak. Ini luar biasa, cerita yang menarik bagi saya yang bisa kita gali nih. Oke, untuk selanjutnya kita akan persilakan Mbak Gesa untuk bisa memandu acara ini. Di sini ada Pak Religius yang nanti sebagai pelaku utama ya, Bu Nurdia ya, yang tahu persis dengan Ibu bagaimana perjuangan sejak awal mendiseminasikan PEB dalam rangka tadi tujuan utamanya adalah mandiri benih di Sulbar.
Oke, ada Pak Religius, kemudian ada Pak Amiruddin, serta petaninya Pak Anwar ya. Mohon nanti Mbak Gesa bisa menggali informasi dari bapak-bapak yang luar biasa ini. Silakan Mbak Gesa. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan Pak, Bu, saya Gesa dari Sinar Tani. Melanjutkan aja ya dari Bu Nurdiah barusan. Barusan selalu disebut Pak Religius nih sebagai salah satu motor penggerak untuk diseminasi maupun perbanyakan benih di Sulawesi Barat. Bisa diceritakan nih Pak, awal mulanya tuh kata Ibu kan tadi sempat agak-agak susah nih gitu kan. Terus akhirnya bisa berhasil dengan latar belakang Bapak juga ada sebagai penyuluh. Itu resepnya apa sih Pak untuk ngajak mereka Pak? Bisa diceritakan? Terima kasih. Pak, masih di mute? Ya, halo, oke, Pak. Iya Pak. kedengaran ya? Iya Pak, silakan Pak, cerita Pak. Baik, terima kasih atas waktu yang diberikan Bu Desya. Yang saya hormati, ada Pak Sigit, Bu Kabalai, Pak Amir, Pak Anwar, Bu Eldia, dan teman-teman BPTP yang lainnya. Mungkin kali ini Bu cerita terkait dengan pejuang PUB Bu ya. Iya Bu, ya Bu ya Pak. Iya. Jadi kebetulan salah satu yang selama ini kami bina kebetulan hadir Pak Anwar yang memang sejak dulu ya sejak munculnya SLPTM Mbak Gesia. Tahun berapa tuh Pak? Kalau saya masuk di Sulbar kebetulan sejak 2011, tapi sebelum tahun 2011 memang Pak Anwar sudah kerjasama dengan BPTP terkait dengan masih ada dulu namanya kegiatan display VUB. Nah dari kegiatan display VUB Pak Anwar ini mulai mengenal terkait dengan varietas-varietas unggul baru, kemudian teknologi-teknologi pendukung lainnya seperti sistem tanam belajar legowo, sistem pemupukan, dan lain sebagainya. Nah sebenarnya kenapa lokasi Pak Anwar menjadi target selama ini, menjadi target tempat demplot VUB yang saat ini boleh dikata Pak Anwar sudah mandiri dalam hal produksi benih, dan kami di sana juga masih tetap memproduksi benih untuk kegiatan UPBS. Di lain sisi Pak Anwar juga memproduksi benih sendiri. Memang kebetulan Pak Anwar adalah sekretaris Pusat Pelatihan Pertanian Perdesaan Swadaya. Jadi memang tempatnya luar biasa karena di situ tempat kumpulnya para petani, para kelompok tani di Desa Paku, Kabupaten Polman, dan bukan hanya dari Kabupaten Polman tempat yang datang, tetapi bahkan dari mahasiswa, siswa PKL yang magang, kemudian penyuluh. Jadi di situ memang komplit lah tempat-tempat pelatihan. Jadi memang tepat kalau misalnya di situ tempat untuk melakukan demplot VUB, karena dengan sendirinya demplot VUB ini akan diikuti oleh petani-petani lainnya maupun pengguna teknologi lainnya. Nah, Pak Anwar juga ini kebetulan punya lokasi persawahan yang cukup luas. Boleh dikata tuan tanah lah ya di sana. Ya. Nah, yang selama ini kan bagaimana kita tahu untuk mendiseminasikan varietas-varietas unggul baru itu sangat sulit Mbak Gis ya. Bagaikan memperkenalkan apalagi namanya impari. Impari sangat sulit untuk diterima oleh petani. Nah, dengan Pak Anwar kebetulan sangat melek dengan teknologi, mau menerima inovasi-inovasi terbaru, mau gagal kalau misalnya itu. Karena kebetulan juga lahannya cukup luas. Jadi kalau misalnya ini Pak Anwar memang ini ya, boleh dikata sudah penyuluh swadaya juga. Nah mungkin saya cerita singkat terkait, saya sambung tadi dari Bu Kabalai. Memang dari awal itu bukan cuma Polman yang kami tempati, bahkan semua kabupaten sudah kami tempati untuk memproduksi benih.
Tapi ternyata dengan berbagai instrumen, berbagai cara yang kami lakukan, seperti yang disampaikan Bu Kabale tadi, hampir agak sulit untuk mencapai target yang diberikan oleh Litbang. Kenapa? Karena ini adalah sistem kerjasama. Tapi mungkin sebelumnya Bu, mungkin ini tidak beraturan. Ya nggak apa-apa, santai aja. Ya, jadi awalnya itu saya kembali tadi Bu. Jadi awalnya adalah berasal mulai dari display VUB. Jadi di situ memperkenalkan VUB mulai dari Impari, jenis Impari, dan Pak Anwar ini dia ikuti betul mulai dari Impari 1, bahkan sekarang sudah sampai Impari yang sekarang saat ini adalah Impari 42 yang sudah sampai dikembangkan oleh Pak Anwar. Jadi mulai dari Impari 1 itu sudah seperti yang dikatakan Bu Kabale tadi, boleh dikatakan sudah dikuasai semua oleh Pak Anwar, bahkan lebih menguasai dibanding saya. Saya banyak belajar juga Pak. Tahun 2000 mungkin 2007, kemudian dari kegiatan display VUB itu dilakukan kegiatan diseminasi lainnya seperti temu lapang. Dari temu lapang itu kita mengundang stakeholder terkait, Pak Gubernur, Pak Wakil Gubernur, kemudian pemerintah daerah yang terkait dinas pertanian kabupaten, provinsi, dan lainnya, kemudian penyuluh dan petani, kemudian formulator. Mereka semua diundang untuk menyaksikan keunggulan-keunggulan varietas-varietas dan teknologi pendukung lainnya seperti sistem tanam gajah rogo itu. Nah, dari situ mulai kebetulan tahun 2011 itu Mbak ada namanya kegiatan perbanyakan benih sumber. Dan P4S Haji Ambok Nayanda yang kebetulan pelakunya adalah Pak Anwar sendiri, kami tempatkan kegiatan perbanyakan benih sumber. Dari situ kita dampingkan berdampingan display VUB dan perbanyakan benih sumber. Jadi dari display VUB itu ada beberapa varietas yang diuji displaykan. Nanti di situ muncul varietas apa yang disenangi oleh petani. Jadi di situ kita melihat beberapa varietas yang disenangi oleh petani, dan itu menjadi rekomendasi perbanyakan oleh UPBS. Nah, di situ kebetulan ditempatkan di Pak Anwar juga. Nah, dari situ mulai menginisiasi terkait dengan pembentukan penangkaran begitu Bu. Pak Anwar sudah mulai berkembang terkait dengan penangkaran benih, dan cuma dulu sistemnya beda karena dulu masih sistemnya masih pembinaan. Akhirnya berubah sistem, kemudian sistem bagi hasil, dan sekarang kami sistem sewa lahan lagi. Tapi di luar sistem sewa lahan Pak Anwar tetap eksis juga karena sudah menjadi penangkar mandiri. Jadi memang panjang prosesnya Bu. Sisa kedepannya mungkin ini butuh pendampingan dan mungkin khusus modal kedepannya kalau khusus untuk pembinaan penangkar. Nah, cuman kelemahannya di saat ini Bu, karena kami fokus untuk perbanyakan benih. Sekarang tidak ada, kalau dulunya ada display VUB, sekarang tidak ada display VUB di kabupaten-kabupaten, sehingga itu agak menyulitkan buat kami juga untuk mendapatkan rekomendasi yang betul-betul sesuai dengan daerah spesifik. Jadi kami hanya melihat display deskripsi varietas mana yang sesuai dengan agroekosistem di Sulbar. Kalau dulu kan memang ada display Bu. Jadi di Kabupaten A, Kabupaten B, C, D itu ada memang rekomendasi lah, boleh dikatakan dari hasil display itu bisa dimunculkan rekomendasi bahwa ini yang memang dominan disukai oleh petani. Karena sekarang kami hanya melihat
varietas-varietas yang memang betul-betul mana yang sesuai dengan agroekosistem Sulbar tanpa dilakukan uji display. Jadi kami langsung memperbanyak sekaligus uji display juga di situ, tapi hanya satu tempat begitu. Jadi di situ kelemahan kami saat ini. Tapi kami tidak akan berhenti di situ karena melalui hasil produksi yang dihasilkan, baik yang dihasilkan oleh Pak Anwar, itu didistribusikan lagi ke petani-petani di kabupaten lainnya. Dari petani itu kami mendapatkan memperoleh informasi lagi bahwa ternyata varietas ini cocok di lokasi ini. Dan itu kami jadikan rekomendasi juga untuk petani lainnya. Nah, sekedar info juga bahwa Pak Anwar sekarang bukan hanya benih yang dihasilkan tuh bukan hanya ini dalam Sulbar, tetapi juga melayani permintaan dari luar karena kebetulan Pak Anwar berada di daerah perbatasan Sulbar dengan Sulsel. Jadi Pak Anwar boleh dikatakan memang sungguh luar biasa, hebat kalau soal dalam hal inovasi teknologi benih, khususnya padi. Jadi mungkin sambil itu Mbak Gisya, saya ini karena mungkin nanti muncul setelah diskusi lagi. Ya, siap. Pak, itu mau nanya aja sih, kalau ini berarti yang di penangkar benihnya hanya di Pak Anwar aja atau ada berapa banyak gitu Pak? Iya, kalau dulu masuk ke UPBS. Iya, yang penangkarnya sebenarnya dulu banyak. Dulunya kami kan sifatnya membina penangkar-penangkar yang kolab, yang sebenarnya mungkin ada Pak Amir yang sebenarnya dulu ada penangkar-penangkar binaan dinas yang sudah dilengkapi dengan peralatan processing benih. Cuman itu terkendala karena putus terkait pembinaannya. Sehingga pada saat itu kami melakukan pembinaan dengan berdasarkan rekomendasi juga dari BPSB. Kebetulan yang menjabat dulu sebagai kepala BPSB adalah Pak Amir yang sekarang juga menjadi PBT. Dulu ada beberapa kelompok tani di Polman, Majene, Mamasa, Pasangkayu, itu ada beberapa. Cuman di belakangan ternyata kami itu adalah bukan tugas BPTP. Itu menjadi temuan di Ijen bahwa tugas BPTP itu bukan melakukan pembinaan penangkar. Akhirnya berubah sistem lagi lah. Kami hanya fokus pada perbanyakan benih. Jadi kalau dulunya kami mau melakukan pembinaan penangkar, melakukan pelatihan, kemudian pendampingan penerapan teknologi langsung di lapangan, kemudian diseminasinya dengan melakukan temu lapang dan lain sebagainya yang dalam bentuk diseminasi. Cuman sekarang kami hanya fokus pada kegiatan produksi benih. Nah, terkait diseminasi ada bentuk kegiatan lainnya. Nah, di situ. Kemudian untuk saat ini kami ada dua kelompok tani untuk perbanyakan benih sumber itu, Bu. Jadi salah satunya Pak Anwar yang memang sudah setiap tahun kami kerjasama. Kemudian ada di Wono. Di Wono juga kebetulan mayoritas Jawa yang memang petaninya ulet. Nah, benih ini kan memang kita butuh tenaga yang ekstra, kemudian butuh petani yang betul-betul ulet. Nah, kalau kita ogah-ogahan, nanti seperti yang disampaikan Bu Kabalai, kita bisa benih yang kita hasilkan bisa menimbulkan, kalau di sini banyak dikenal Bu, varietas setan. Varietas setan itu karena tinggi CVL-nya calon varietas lainnya dibandingkan dengan varietas yang dikembangkan itu. Nah, itu yang kita hindari. Karena memang dulu-dulu itu kita banyak di beberapa kabupaten, tapi ternyata akhirnya kami mendapatkan bahwa di Kabupaten Polman memang lebih cocok untuk pengembangan perbanyakan benih sumber, karena di sana memang daerah sentra padi juga. Nah, jadi sekarang Mbak itu hanya dua kelompok tani lah. Itu mungkin.
Oke, siap. Berarti sekarang lanjut ke Pak Anwar ya, Pak Anwar. Halo, selamat siang Pak Anwar. Selamat siang, Bu. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, dari tadi disebut-sebut mulu nih sama Pak Religius sama Bu Nurdiah nih. Bisa bagi rahasianya nggak nih Pak? Gimana nih Pak jadi petani sukses, khususnya untuk perbanyakan benih itu sendiri? Susah nggak sih Pak sebenarnya untuk jadi penangkar benih? Oke, terima kasih Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Saya hanya akan menceritakan ini pengalaman saja Bu. Ini bukan mengajari teman-teman dari BPTP yang sebenarnya lebih tahu teknologi padi. Jadi saya akan bercerita, ini pengalaman saya Bu dari awal, bagaimana awalnya kami bekerja sama dengan BPTP. Dari awalnya itu dari tahun 2000, kalau tidak salah 2008, 2009. Waktu itu BPTP belum BPTP, masih namanya Loka. Jadi awalnya itu masuk BPTP untuk memberikan pendampingan kepada petani. Mana petani di sini itu awalnya itu hanya berdasarkan pengalaman bertani yang begitu lama, yang kurang belum bisa langsung menerima teknologi pertanian. Namun dengan masuknya BPTP di tahun 2008 itu masuk memperkenalkan varietas unggul baru ke petani dan teknologinya bagaimana. Itu yang awal itu tidak langsung bisa diterima oleh petani. Karena petani itu merasa lebih berpengalaman daripada penyuluh-penyuluh. Jadi tetapi dengan BPTP masuk itu kan petani itu Bu di otaknya itu ada di matanya. Jadi mereka harus diperlihatkan dulu baru bisa menerima teknologi baru itu. Jadi BPTP masuk itu yang awalnya petani hanya mengenal varietas lama. BPTP masuk memperkenalkan impari yang awalnya itu tidak langsung diterima. Kemudian 3 tahun setelah pendampingan BPTP dengan perkenalan varietas unggul baru itu kita di sini mulai diajarkan bagaimana menangkarkan benih dengan uji namanya itu uji display varietas itu. Asalkan begitu Pareli masuk di sini itu tidak langsung diterima, tidak langsung bisa diterima semua teknologinya oleh petani. Tapi kita hanya memberikan demplok dulu itu diperlihatkan ke petani. Nah, mereka sendiri yang akan menilai bahwa varietas ini bagus, ini tidak bagus. Jadi itu yang selama ini kita lakukan di sini. Nah, selanjutnya dengan terus bekerja sama dengan BPTP itu akhirnya kita di sini bisa jadi penangkar benih. Yang awalnya jadi hanya menanam benih padi biasa. Kemudian melalui pendampingan BPTP petani juga sudah bisa dianjurkan bagaimana menggunakan varietas unggul, menggunakan varietas padi yang bersertifikat, yang selama ini hanya petani itu mengambil benih dari sesama petani yang hanya melihat bahwa ini bagus, itu yang ditanam. Dengan masuknya BPTP di sini Bu, di Paku, itu sehingga sampai sekarang ini petani sudah bisa menggunakan varietas unggul baru. Di tempat kami ini sudah sampai sekarang ini dengan kerjasama BPTP itu sudah sampai pengembangan sekarang sampai impari 42. Dari sekian impari itu tidak semua langsung bisa diterima petani. Karena itu juga Bu, mungkin berdasarkan kondisi lahan itu di setiap tempat itu berbeda-beda. Jadi tidak semua varietas itu ditanam di satu tempat itu bisa bagus. Nah, untuk di tempat ini yang bisa bertahan itu ada dari kalau impari masih bisa bertahan itu impari 30, impari 32 sampai
Impari 42. Dan itu petani sendiri yang akan menilai bagaimana kelebihan dan kekurangannya varietas-varietas padi itu. Untuk sementara Bu, saya kira tuh. Terus Pak, tadi kan disebut-sebut nih, salah satunya Bapak tuh yang ibarat kata yang melek teknologi ini Pak, dari hasil pengalamannya sendiri. Bisa diceritakan nggak Pak? Gimana? Oke. Oh, kalau itu barangkali hanya salah satu saja Bu. Jadi di sini juga karena memang itu kendalanya Bu. Petani kan rata-rata ketika saya mulai bertani, rata-rata petani di sini umur di atas 50-an dan itu memang tidak bisa langsung menerima teknologi. Nah, kebetulan kalau sekarang ini petani-petani di sekitar saya ini Bu, yang seangkatan saya, sebagian sudah bisa mengenal teknologi. Jadi yang selama ini kan kita juga tidak langsung memaksakan kalau ada teknologi baru. Jadi di petani itu ada namanya apa? Ada kearifan lokalnya petani itu kita tetap padukan dengan teknologi baru yang dibawa oleh BPTP. Jadi itu biasanya kalau ada teknologi baru dari BPTP itu atau ada itu dicoba dulu Bu. Saya misalnya di sini saya kasih lahan memang untuk lahan uji coba. Jadi kan tidak semua varietas-varietas baru yang dicoba di tempat kami itu langsung berhasil. Nah, kendalanya itu kan tidak semua petani itu tidak ada yang mau gagal. Nah, biasanya varietas-varietas baru itu tidak bisa langsung bisa mengadaptasi dengan tempat kami di sini. Jadi itu nanti setelah dicoba ada yang bagus, ya risikonya kalau tidak bagus ya rugi. Jadi kalau sekarang yang bisa diterima itu varietas-varietas yang ada sekarang itu seperti Impari 30, Mekongga, sampai Impari 42. Bentuk kearifan lokal yang udah dilakuin di sana kayak apa tuh Pak? Di sini yang kearifan lokalnya itu sebenarnya jadi tantangan untuk merubah itu kan paling sulit dirubah itu kebiasaannya petani di sini Bu. Kan dalam melakukan penangkaran itu terutama proses rogging itu. Itu petani itu kalau masa rogging kan mereka tidak mau dipanen padinya itu sebelum masa panen. Nah, sementara proses rogging padi itu harus di rogging sebelum masa panen. Jadi itu ada kepercayaan petani di sini tidak mau panen padinya sebelum memulai ada ritual-ritual memulai masa panen. Nah, itu yang tidak bisa langsung dirubah dengan teknologi baru, tidak bisa langsung dipaksakan. Jadi itu di sebagian lahan saya itu kan memang di situ full pengaruh teknologinya Pareli, apa yang dianjurkan Pareli itu yang dilakukan dan itu yang diperlihatkan ke petani. Jadi mereka diperlihatkan dulu mereka akan bertanya-tanya, oh kenapa ini, karena ada kalanya kita melakukan ubinan itu harus dipanen padi itu di tengahnya. Kemudian petani tidak bisa terima itu karena dia anggap kalau kebiasaannya mereka itu dianggap mempengaruhi produksi. Nah, itu tidak langsung mau itu kalau misalnya kita mau ambil ubinan. Nah, makanya tidak semua juga di sini Bu. Anggota saya di sini saya masukkan ke dalam penangkaran benih. Jadi yang bisa masuk itu yang bisa berubah dulu, dan itu masih kalau yang petaninya yang sudah terlalu senior usia 60-an kan di sini 60-an itu masih banyak yang bertani, jadi itu memang belum bisa dimasukkan. Tapi itu dari awalnya itu Bu. Kalau dibandingkan sekarang itu ya alhamdulillah itu banyak kemajuan karena dari awalnya di sini kita cuma menangkarkan benih dengan kerjasama itu hanya sekitar 2 hektaran. Jadi alhamdulillah sampai sekarang ini sudah ada sekitar di atas 20-an hektar yang bisa diikutkan dalam lokasi penangkaran benih di Paku ini. Di desa apa Pak nih Pak? Di sini namanya Desa Paku Bu, Desa Paku, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Binuang. Iya, Kecamatan Binuang, Kabupaten Polewali Mandar. Nah, kebetulan di sini juga kami
berada di perbatasan, Bu. Jadi gitu. di sini saya posisinya berada di perbatasan Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat. Jadi makanya benih yang diproduksi di sini itu di samping ke wilayah Sulawesi Barat sendiri itu sebagian ke Sulsel. Khususnya ini kita berbatasan dengan Kabupaten Pindrang. Nah, Pindrang juga merupakan sentra padi kalau di wilayah Sulawesi Selatan. Jadi kebutuhan benih petani di sana tinggi juga. Kebetulan tempat kami dekat dari wilayah Pindrang. Oke. Awal mulanya kenapa sih Bapak tertarik jadi penangkar benih, Pak? Selain karena misalkan tadi kan BPTP udah masuk, udah mulai pengenalan segala macam. Kenapa tertarik sih Pak? Pengen yaudah deh jadi penangkar benih aja deh, kayaknya asik nih, apa gimana gitu Pak? Awal mulanya kan sini Bu, saya lihat petani di sini itu kesulitan benih. Jadi selama ini petani itu di sini kan menggunakan hanya benih dari sesama petani, hanya melihat padinya. Yang kalau kebetulan musim itu produksinya bagus, itu benihnya diambil, itu yang ditanam. Nah, karena memang itu bukan benih, begitu mereka tanam itu kan produksinya tidak sama dengan yang ditanam pertama kali. Tidak sama. Jadi dari situ BPTP masuk, yang awalnya itu tidak langsung jadi penangkar. Jadi di situ kami berpikir bagaimana kalau kita di sini jadi penangkaran benih minimal untuk memenuhi kebutuhan benih di kelompok kami dulu awalnya itu. Nah, atas bimbingan dan kerjasama dengan pihak Balai Pengkajian Teknologi Pertanian Sulawesi Barat, kita bisa jadi penangkar yang awalnya hanya 5 hektar, kemudian berkembang sampai sekarang 25 hektar yang petani yang mau ikut dalam penangkaran benih. Karena tidak semua bisa diikutkan dalam penangkaran benih, karena tidak semua langsung mau menerima teknologi bagaimana menangkarkan benih. Termasuk itu yang kearifan lokalnya itu mereka tidak semua, ada yang tidak bisa lepas itu, jadi itu yang agak sulit. Ada yang tidak mau kalau di rogging padinya sebelum masa panen, itu yang sulit. Terus mengenai ininya Pak, pengendalian UPT-nya susah nggak sih Pak kalau benih itu untuk dibandingkan sama yang udah jadi? Gimana tuh Pak? Pengendalian OPT-nya. OPT, organisasi pengganggu tanaman ya. Itu kalau itu saya kira tidak terlalu sulit di sini, karena sekarang ini kan banyak juga, kebetulan di tempat kami itu tempatnya juga para formulator datang untuk menguji produk-produk. Jadi itu mereka saya siapkan demplok-demplok untuk bagaimana produk mereka bisa dicoba diperlihatkan ke petani untuk mengendalikan bagaimana pengendalian hamanya. Alhamdulillah kalau di tempat kami di sini ya pengendalian hama bisa dikendalikan melalui tetap dengan pendampingan dari BPTP, Bu. Jadi pengendalian hamanya bisa. Kecuali kalau tikus yang menyerang, Bu, itu yang agak sulit dikendalikan. Jadi kalau hama-hama yang lain seperti penggerek batang itu kita bisa kendalikan dengan menggunakan produk-produk formulator, kan banyak biasanya masuk di sini, Bu. Ya. Kalau tikus masih agak susah ya Pak ya? Yang sulit itu tikus. Karena tikus kalau pengalaman Bu. Iya, siap. Itu tikus itu kayaknya dia kalau memang dia musimnya menyerang dengan menggunakan teknologi apapun, kalau ini pengalaman saya kira masih agak sulit dikendalikan. Jadi itu untuk mengantisipasi itu kita harus memang ada jadwal pola tanam, karena ada memang kita harus lihat itu juga. Jadi itu yang biasanya kita kombinasi dengan kearifan lokal petani di sini, di mana musim-musim kita aman dari serangan tikus itu. Itu Pak, untuk produksi benihnya sendiri di Bapak udah berapa banyak Pak? Ini kalau produksi benih di sini, Bu, kalau itu kemampuan kami di sini karena itu ada keterbatasan modal. Yang sebenarnya produksi kalau berdasarkan luas lahan yang kita ikutkan penangkaran itu bisa memproduksi sampai di atas 100 ton. Kalau kita yang ditangkarkan itu sekitar 25 hektar. Itu dengan asumsi
produksi 5 ton saja per hektar itu berarti kita bisa produksi sampai 125 ton. Iya. Tapi itu di sini belum bisa kita lakukan karena keterbatasan dana. Produksi yang calon benih yang itu tidak semua kita bisa serap untuk dijadikan benih karena keterbatasan dana. Jadi kemampuan kami di sini hanya mampu memproduksi yang bisa diserap itu, produksi benih yang bisa diserap itu hanya sekitar 10 sampai 20 ton. Jadi untuk musim ini karena ada kerjasama lagi dengan BPTP di sini, jadi barangkali benih di tempat kami itu bisa sampai 20 ton. Oke, berlanjut ke Pak Amiruddin nih, Pak. Ya. Ya, terima kasih Pak Anwar. Ya, terima kasih, Bu. Ya, Pak Amiruddin, nih melihat potensi banyak ada penangkar benih yang potensial seperti Pak Anwar, terus dari BPTP sendiri dengan UPBS-nya, di BPSB sendiri seperti apa nih Pak untuk benihnya ini? Silakan Pak Anwar, di-mute dulu. Suaranya Pak Anwar, punten. Pak Anwar, sorry, Pak Amiruddin, suaranya nggak kedengeran. Pak Amiruddin suaranya masih di-mute. Kedengaran suara saya, Bu? Ya, bagus Pak, Ya, baru kedengeran. Gimana Pak? Selamat siang Ibu Gesa. Siang Bapak. Saya hormati Kepala BPTP Sulba beserta jajarannya, Pak Sigit, Pak Reli, yang familiar benar ini di petani ini Pak Reli. Sangat familiar. Saya teringat kalau penangkar itu butuh benih, saya bilang ke BPTP aja. Langsung dia, oh Pak Reli Pak ya, oh iya. Nomornya ada, saya bilang ada. Ya. Perkenalkan saya Bu dengan Pak Amiruddin, saya dari Balai Pengawasan Sertifikasi Benih Tanaman Pangan Hortikultura Sulawesi Barat. Saya mau cerita tentang waktu awal-awalnya BPTP itu Balai Pengkajian Teknologi Pertanian, waktu dulu itu masih namanya Loka Pengkajian itu. Dengan terobosan-terobosan teknologinya. Saya teringat Mbak Gesa. Waktu awal itu LPTP itu memperkenalkan itu benih itu di daerah yang sangat sulit, perjalanan yang begitu cukup melelahkan, itu diperkenalkan. Saya keluar dari itu ya, Bari Padia itu waktu itu Kedelai. Wah, luar biasa Pak. Iya, waktu itu saya teringat sekali itu masih 6 varietas yang sekarang itu kan yang Grobogan, Argomulia itu diperkenalkan oleh Litbang waktu itu LPTP. Itu perjalanan yang sulit itu diperkenalkan oleh di situ di display, di diseminasi. Kemudian kami lihat wah ini cocok untuk jadi benih nih. Waktu itu benih dasar diperkenalkan benihnya. Wah, selang ini bagus untuk jadi benih ini selanjutnya untuk menjadi benih pokok. Benar petaninya mau. Ditangkarkanlah itu, berkembang itu Mbak sampai ratusan hektar waktu itu di Pasangkayu. Akhirnya masuk pemerintah daerah untuk membangun daerah itu. Iya, akhirnya sekarang daerah itu bukan lagi daerah terisolir. Daerah itu sudah dilalui dengan jalan yang bagus. Itu akibat karena adanya display fasilitas awalnya itu. Disambut baik oleh pemerintah daerah. Saya bilang saya apresiasi sama Litbang dah. Artinya ada terobosan baru masuk ke situ. Sama dengan ini sekarang juga. Seperti kita di Mata Kali yang tumbuh produksi, tumbuh penangkaran di situ. Sekarang itu jalanannya bagus lagi, lebih bagus lagi. Itu akibat karena Litbang melakukan display diseminasi, mengajak Pemda. Gubernurnya yang keluar, Gubernur Sulbar yang memperkenalkan langsung kepada petani di tengah-tengah masyarakat tani. Akhirnya dibangunlah juga di situ. Jalan yang bagus. Itulah efek dampak daripada display dan diseminasi yang dilakukan oleh BPTP. Walaupun BPTP memang betul mereka tidak memiliki lahan, tapi pola kerjasama produksi itu yang dia terapkan itu, sehingga bisa dia menghasilkan benih. Jadi kalau dia hanya memperkenalkan varietas unggul melalui diseminasinya, itu kan hanya varietas unggul. Tapi tentu kan petani butuh benih. Ya. Nah inilah hebatnya Litbang. Saya apresiasi lagi dibentuklah UPBS-nya itu, akhirnya menghasilkan benih.
diproseslah varietas-varietas unggul itu menjadi benih yang unggul. Iya, betul. Ya, dan alhamdulillah petani dengan perkenalan itu Inpari, petani menerima. Walaupun sebenarnya awal-awalnya Inpari itu ada juga yang terserang hama. Tapi Inpari kita kan banyak. Tanpa lelah dari Balai Pengkajian Teknologi memperkenalkan lagi dengan varietas-varietas yang baru Inpari itu. Akhirnya diterimalah oleh para petani kita melalui penangkarannya. UPBS itu penangkaran dari BPTP. Nah, seperti sekarang yang lagi getol-getolnya itu adalah Inpari 30 yang lagi berkembang, Inpari 42. Sekarang nutrisin lagi yang untuk untuk stunting kan? Ya, itu udah ya untuk stunting itu diterima lagi tuh. Sekarang mau lagi dengan tarabasnya itu. Wah, luar biasa ini saya bilang. Iya, saya kadang kalau penangkar-penangkar kita dia tanya, "Pak, saya mau nanam gimana nih, Pak? Tidak ada benih sumber." Saya coba telepon BPTP. Langsung itu Pak Reli. Lagi-lagi Pak Reli. Saya bilang, ya saya apresiasi lah BPTP. Artinya bahwa selama ini kita kerjasama yang baik. Alhamdulillah, mudah-mudahan lah tidak sampai sekarang belum ada komplain lah Bu ya mengenai benihnya itu. Iya, karena dia BPTP sendiri sudah menyiapkan benih pokok, benih sebar dan sudah berkontribusi cukup besar kepada baik cadangan benih nasional maupun cadangan benih daerah itu. Alhamdulillah saya apresiasi Bu Gesa bahwa BPTP telah menerobos itu, bukan hanya memperkenalkan varietasnya, tapi menyiapkan benihnya. Itu benih dasar disiapkan. Kan kalau hanya varietas unggul belum tentu benihnya unggul, tapi ini varietasnya diperkenalkan sebagai varietas unggul baru. Nah, kalau supaya petani tidak penasaran, disiapkan juga benihnya. Nah, baik itu benih dasar, benih pokok, bahkan benih sebar. Saya kira itu Mbak Gesa untuk sementara saya sampaikan. Terima kasih. Oke, siap. Berarti dari awal memang di BPTP ini awalnya orang nggak melek tentang benih yang unggul, jadi melek ya Pak ya dengan adanya iya, benar. Siap. Terus apa nih Pak harapan Bapak ke depannya sendiri untuk BPTP ini? Saya berharap BPTP ke depan kalau bisa dia menjadi sertifikasi dia masuk kepada sistem sertifikasi mandiri, dia menjadi lembaga sistem sertifikasi mandiri LSSN gitu. Saya berharap juga agar infrastruktur perbenihannya lebih diperbesar lagi, diperlengkap lagi gitu ya. Agar lebih besar lagi daya jangkauannya untuk penyediaan benih di Sulawesi Barat ya, Mbak. Itu aja. Kalau di catatan Bapak butuh berapa banyak sih Pak benih itu? Untuk sementara kita kan untuk di Sulawesi Barat itu pemenuhan benih itu baru sekitar 45% loh, Mbak. Oh ya. Iya. Yang bisa diperhitungkan dari Iya, artinya baru 45% itu pemenuhan benih di Sulawesi Barat itu. Nah, kita berharap semakin banyak binaan kerjasama produksinya itu di BPTP. Alhamdulillah, ini mulai kerjasama produksi mulai dari Polman di Mamasa juga, di Pasangkayu, di Mamuju, itu mulai menyebar. Mereka dengan pola-pola substan kerjasama produksi. Saya berharap ke depan lebih besar lagi nih Mbak. Kasih. Oke. Bu Nurdia mungkin ada tambahan lagi Bu mengenai di sana seperti apa? Di BPTP Sulbar misalkan rencana untuk perbanyakan benih seperti apa Bu di sana dari Sulbar dari BPTP Sulbar sendiri? Infrastrukturnya. Ibu. Saya tidak. Maaf Bu Gesa, ini buat saya pertanyaannya. Iya Ibu. Bisa diulang? Follow up lagi. Tadi kan kata Pak Amiruddin diharapkan BPTP bisa mengindikkan sertifikasi mandiri ini Pak Bu dan infrastruktur perbenihannya bisa diperbesar. Itu gimana Bu? Harapan dari BPSB sendiri pengennya kayak gitu tuh. Oke, makasih Mbak Gesa. Mohon maaf tadi lagi fokus ke temu teknis. Jadi begini Mbak, mungkin
sampai saat ini kita belum punya tupoksi untuk sertifikasi benih BPTP ya. Kemudian yang kedua, kalau infrastruktur perbenihan sendiri masih akan kita perjuangkan untuk dibesarkan. Oke, tapi karena dalam kondisi 2 tahun terakhir ini kita dalam masa pandemi, sehingga infrastruktur itu nggak jadi. Jadi memang sudah ada wacana, kami sudah minta juga ke pimpinan untuk bisa memfasilitasi UPBS kita agar bisa memproduksi benih yang lebih besar lagi dalam sisi kuantitas, dan tentunya kualitas juga akan kita perbaiki untuk memenuhi permintaan di Provinsi Sulawesi Barat. Tapi karena kondisi pandemi selama 2 tahun terakhir ini, akhirnya kita juga gagal untuk memperbesar, dan mudah-mudahan kondisi segera membaik dan kita masih diberi kesempatan lagi sama pimpinan untuk bisa membesarkan. Pertama, kondisi yang saat ini kita hadapi yang akan BPTP inisiasi bagaimana kita memiliki lahan dulu yang cukup untuk kita memproduksi, dan itu sedang kami perjuangkan kepada pemerintah kabupaten untuk memohon hibah lahan untuk bisa kita jadikan lahan produksi UPBS. Itu dan proses itu masih berjalan, Mbak. Mudah-mudahan semua dimudahkan dan dilancarkan, dan itu bisa kita peroleh dalam waktu yang tidak lama. Harapan saya demikian. Dan ini juga jadi tertunda karena kondisi pandemi, dan dukungan kita sudah cukup besar, artinya dukungan dari pimpinan di tingkat pusat maupun dari dukungan dari pihak eksternal juga, mitra Kementan juga sudah cukup memfasilitasi kami untuk itu, tapi karena kondisi pandemi itu untuk sementara terpending, dan harapan kami ke depan itu bisa diwujudkan. Dan saat ini itu yang kami tunggu untuk bisa lebih berkontribusi lagi, kontribusi kita lebih besar lagi terhadap pemenuhan kebutuhan benih varietas unggul di Provinsi Sulawesi Barat. Dan itu sedang kita perjuangkan, Pak Amir. Insya Allah mudah-mudahan semua dimudahkan, dilancarkan, sehingga itu bisa terwujud dalam waktu yang tidak lama, atau minimal di tahun depan lah bisa kita peroleh. Kalau kondisinya sudah bisa membaik, kondisi pandemi itu sudah bisa membaik, karena kita tahu ini kondisi ini juga kita tidak inginkan bersama, tapi fakta yang kita hadapi demikianlah. Mungkin itu Bu Gesa, dan memang saya secara pribadi menginginkan, alhamdulillah ya, kalau fasilitas Pak Religius dalam memproduksi dia itu sudah saya fasilitasi semampu saya, dan sesuai dengan apa yang sudah dia hasilkan, dia sudah memfasilitasi bagaimana dia bisa memproduksi yang lebih baik lagi dan lebih berkualitas lagi. Mungkin itu. Terima kasih. Terima kasih Ibu. Maaf mengganggu waktunya. Oke, boleh saya ikut tanya nggak? Jadi penasaran. Iya, boleh Bu. Biar ini entah ke siapa, ke Pak Amir atau Pak Anwar ya. Apa pilihan petani di Sulbar ini Mbak Gisa terhadap PUB unggulnya Balitbangtan dari tahun ke tahun seperti apa Pak? Pilihan atau preferensinya loh kalau bahasa kita ya. Gitu seperti apa gitu, peningkatan jumlah petani yang mau bertanamnya, atau tadi permintaan benih untuk makin PUB banyak. Ya makin banyak. Nah itu gimana ceritanya nih Pak Anwar, mungkin yang bisa jawab ya. Pak Anwar. Oh ya, oke. Bagaimana tadi bisa diulang? Iya tadi pilihan dari petaninya sendiri mengenai yang VUB yang udah dikeluarkan sama Balitbangtan itu makin banyak yang beralih dan makin banyak yang menggunakan, atau seperti apa nih Pak? Oh iya. Kalau pilihan, iya. Ya, gimana Pak? Ya, terima kasih Bu.
Kalau paritas yang dikembangkan oleh BPTP itu, terutama impari itu, impari awalnya itu tidak langsung bisa diterima petani karena tantangannya juga itu ada di pihak pedagang, ini penggilingan yang mereka penggilingan itu kan tidak tahu semua impari, jadi mereka hanya mencap bahwa semua impari itu tidak bagus. Tapi petani yang melihat sendiri, petani itu kan melihat pertanaman dan penggilingan itu tidak melihat pertanaman. Jadi petani yang memilih bahwa ini paritas jenis ini yang bagus. Dan kalau di sini di tempat kami itu yang bisa diterima itu paritas-paritas itu masing-masing punya keunggulan. Jadi yang diterima di sini tuh impari yang bertahan ini agak lama, impari 30, impari 32, impari 42. Jadi itu yang bisa diterima. Cuma saya tadi kan ada disampaikan juga tadi Pak Amir, ini barangkali bisa disampaikan ke pengambil kebijakan di Dinas Pertanian terkait ini, karena ini kan tadi disampaikan bahwa kebutuhan benih di Sulbar itu yang bisa dipenuhi hanya sekitar 45%. Nah, fakta di lapangan itu terkadang itu benih-benih ada di penangkar. Benih ada di penangkar. Jadi yang selama ini pihak Dinas Pertanian kadang di Sulbar ini kadang mengambil benih dari luar. Sementara benih ada yang tinggal di penangkar. Jadi teman-teman sesama penangkar juga kami ini bilang kita ada benih, tapi bukan benih kita yang diambil Dinas Pertanian provinsi yang disalurkan ke petani-petani. Ya, sementara itu. Berarti Pak, dengan kata lain, petani-petani udah mulai lebih banyak yang menggunakan benih yang VUB dari BPTP ya Pak? Iya. Kondisinya. Kalau itu ya. Karena kalau di tempat kami ini sudah kebanyakan menggunakan paritas-paritas yang pernah dikembangkan BPTP yang ada di sekitar sini. Yang kalau sampai sekarang yang favorit itu masih Mekongga. Impari 30, Impari 32, Impari 42. Jadi itu benih-benih yang memang dari BPTP yang awalnya dikembangkan di sini. Nanti kalau misalkan BPTP ada yang mau didiseminasikan lagi baru, bisa Pak? Mau Pak? Oh iya, di tempat kami itu selalu siap dengan paritas-paritas unggul baru yang dibawa oleh BPTP. Sini siap lahan Bu untuk Pak, untuk selalu uji paritas unggul baru. Ada tambahan Pak dari Pak Amiruddin? Ya. Iya, makasih Bu. Memang untuk sementara yang paritas yang dominasi itu impari 30, 42, kemudian 32. Iya. Ya, memang dari sisi benih kita itu masih butuh banyak Pak itu sebenarnya. Cuma biasa kadang ada mix gitu, sehingga mungkin dari sisi distribusi yang kurang pakem atau bagaimana, tapi bahwa di Sulbar itu kita masih perlu, artinya masih benih-benih bermutu itu masih sangat perlu di tingkat petani. Sangat saya mengapresiasi sekali dengan Pak Anwar pola kerjasama yang dibangun selama ini dengan Balai Pengkajian, bisa menghasilkan benih-benih sampai ke Pasangkayu pesanannya. Memang Mbak, artinya bahwa masih perlu energi banyak ini dari Balai Pengkajian untuk lebih mendiseminasikan lagi paritas-paritas unggul barunya, iya, supaya lebih dikenal lagi oleh masyarakat. Karena memang betul apa yang dikatakan oleh petani kita Pak Anwar, bahwa petani tidak begitu mudah percaya, tidak mudah langsung terima gitu, bukan tidak percaya, langsung diterima itu, karena mereka masih getol dengan seperti Mekongga, Ciliwung. Tapi sedikit demi sedikit petani seperti di Pasangkayu Impari 30 sudah mulai, dengan Impari 32 itu sudah mulai berkembang. Begitu juga di daerah Polewali Mandar itu. Saya kira itu aja Bu, terima kasih. Sekarang ke Pak Reli di tambahan nih Pak. Kalau mengenai di UPBS sendiri sekarang udah berapa jenis sih Pak VUB yang udah dikembangkan dan siap didiseminasikan ke petani? Pak Reli? Ya. Baik Bu Gesif. Ya, jadi
Kalau varietas yang sudah dikembangkan ini kan hampir mengikuti perkembangan, Bu, ya. Karena hampir setiap saat, apalagi tugas kami di BPTP bukan hanya memperbanyak benih, tapi mendiseminasikan juga, memperkenalkan varietas baru. Jadi kalau varietas yang sudah dikembangkan memang sudah cukup banyak, Mbak. Tapi yang memang eksis yang sampai saat ini adalah Impari 30, Impari 42 untuk sementara ya. Nah, sekarang untuk tahun ini, jadi tiap tahun kami masukkan jadi varietas-varietas baru. Di samping memang ada varietas yang sudah eksis, misalnya Impari 30. Itu kami tidak hilangkan karena itu memang varietas yang memang dominan disukai oleh petani. Nah, di samping itu kami datangkan lagi varietas-varietas unggul baru lainnya untuk memperkenalkan. Nah, untuk tahun ini kami ada varietas Impari Arumba, Mbak, yang konon katanya Impari Arumba ini tinggi akan kandungan antioksidannya. Nah, ini varietas yang dikembangkan di masa COVID, di masa pandemi COVID-19. Jadi varietas ini muncul setelah adanya wabah penyakit COVID ini. Nah, ini kami memperbanyak juga. Mudah-mudahan ini bisa disukai oleh petani ke depannya. Karena memang ini potensi untuk sebagai beras kesehatan, beras merah. Kemudian ada varietas lain lagi, varietas Baroma, basmati aromatik. Katanya, karena kami ini baru kembangkan, Mbak, yang baru sekarang masuk fase generatif awal. Konon katanya varietasnya itu berasnya 1 cm, kalau dimasak menjadi 3 cm. Dan saya kira memang ini peluang untuk dikembangkan oleh penangkar dan mudah-mudahan bisa diadopsi oleh petani. Kalau misalnya ini bisa diadopsi oleh petani, tingkat adopsinya tinggi, ya bisa kita kembangkan selanjutnya. Mungkin ada pengganti varietas yang selama ini Mukongga atau Impari 30, mungkin nanti akan berkembang lagi dengan varietas-varietas lainnya. Jadi intinya varietas yang kami kembangkan di UPBS mengikuti apa istilahnya itu, Mbak Gisya, ya. Mau dibilang mengikuti zaman, perkembangan zaman, mengikuti perkembangan saat ini ya. Ya, selain mengikuti permintaan, mendiseminasikan juga, memperkenalkan juga. Kalau mau dijumlahkan varietasnya yang sudah kita kembangkan mungkin sudah 30-an lebih. Nah, saat ini saja tahun ini ada 5 varietas. Setiap tahun kita tambahkan varietas-varietas lainnya supaya bisa memperkenalkan varietas-varietas baru lagi. Kami berkeinginan untuk mengembangkan varietas-varietas yang lain lagi, karena banyak varietas-varietas yang mempunyai potensial untuk beras-beras kesehatan. Cuman kami terbatas di SDM, kemudian lahan, dan sarana dan prasarana itu. Nah, tapi mudah-mudahan ke depannya memang lebih, misalnya sudah punya lahan sendiri nanti, sehingga mudah pengontrolannya, mungkin kita bisa mengembangkan sedikit-sedikit, sehingga bisa menjadi tempat karena sekarang kan tidak ada kegiatan uji display, jadi tempat itu selain mengembangkan produksi benih, kita juga di samping melakukan uji display itu, sehingga varietas-varietas baru yang dikembangkan oleh Badan Litbang tingkat adopsinya lebih cepat di tingkat petani. Jadi saya kira itu, Mbak Gisya. Jadi kita terus bagaimana kita mengembangkan, bagaimana kita memperkenalkan diseminasi, memperkenalkan varietas-varietas unggul baru yang dihasilkan oleh Badan Litbang. Ini satu mungkin, Mbak Gisya, mungkin mudah-mudahan bisa juga ini menjadi ini, Mbak, karena sarana kami memang masih ini terbatas juga. Contoh itu untuk kegiatan processing, karena kami masih menggunakan seed cleaner yang sangat sederhana, yang seharusnya mungkin kami harus menggunakan yang lebih modern lah. Tapi ya sebenarnya sudah diwacanakan, sudah disampaikan oleh Ibu Kabalai tadi. Ya, seandainya ada itu mungkin akan lebih meningkatkan
energi lagi, lebih meningkatkan semangat lagi, dan mungkin tingkat kualitas benih yang dihasilkan ini akan lebih bagus lagi. Karena alat yang kami gunakan masih sangat sederhana. Tapi bukan dengan keterbatasan sarana yang kami miliki yang mempengaruhi produksi dan kinerja kami, tapi kami jadikan tetap untuk lebih bersemangat lagi. Apalagi kalau seandainya ditambah lagi dengan sarana dan prasarana yang lebih modern lagi, misalnya alat processing yang memang lebih modern, yang walaupun mungkin harganya mungkin sekitar 500 juta ya 300 juta kah, tapi kualitas juga akan tetap terjamin. Kemudian untuk proses pengemasannya mungkin lebih keren lagi, mungkin tidak menggunakan press yang manual lagi, tapi menggunakan press yang lebih modern lagi. Ya mungkin itu Mbak Gesia ya, mudah-mudahan siapa tahu bisa kolaborasi ini, mungkin bisa menjadi masukan ke ini juga Mbak. Iya, terima kasih Mbak. Oke, terima kasih Pak Reli. Tapi berarti kalau untuk ngobrol, tadi kata Pak Amiruddin bilang, kalau misalkan butuh benih, udah Pak Reli itu udah jaminan mutu ya Pak ya? Siap Mbak. Jadi memang utamanya kami tidak kami tidak fokus pada kuantitas, tapi yang lebih kami utamakan adalah kualitas. Percuma kuantitas banyak, tapi kualitas tidak dijamin, Mbak. Kami hanya berdasarkan kemampuan kami, tingkat SDM yang ada di PBS, kemudian karena lahan juga tidak ada, kita tidak bisa terlibat langsung di situ, ya pasti produksi juga akan produksi benih tidak terlalu banyak, tapi kami mengusahakan kualitas dijamin sehingga pelanggan juga lebih puas. Dan itu kalau kualitas tidak terjamin, kualitas ini itu akan mempengaruhi pasar yang akan datang. Jadi itu akan menjadi dampak buruk terhadap pasar kalau misalnya kita mendistribusikan tahun-tahun berikutnya, otomatis itu akan mempengaruhi. Jadi begitu Mbak. Jadi kami tetap pertahankan kualitas daripada kuantitas. Coba. Mengenai kuantitas, kira-kira produksinya berapa Pak per ininya Pak? Per bulan kah atau per tahun kah? Jadi kalau kami Mbak, karena memang kami sudah dipatok dari Litbang Mbak, sekian ton dengan anggaran sekian. Sebenarnya kami maunya setiap musim Mbak. Cuma karena memang kita akan terbatas juga. Jadi kami hanya sesuaikan dengan anggaran yang tersedia. Seperti tahun ini ada benih sumber, ada benih sebar. Benih sebar tahun ini targetnya 6 ton. Tapi insya Allah kami akan melampaui target itu. Kemudian yang lebih diutamakan lagi adalah benih sumbernya. Benih sumbernya ini kan ini yang akan diperbanyak oleh penangkar-penangkar, tidak terlalu banyak, tapi itu saya kira bisa mencukupi untuk memproduksi benih sebar berikutnya. Kalau misalnya untuk benih sumber ada kelas SS, ada FS, SS sekitar 5 ton, FS 2 ton. Itu kalau misalnya itu memang bisa dikembangkan sedikit itu, tapi bisa menjadi banyak gitu. Karena kelas tinggi, masih kelas tinggi. Tapi sekarang Mbak, petani yang sudah tahu bukan cari benih sebar lagi, tapi di atasnya. Padahal itu bukan untuk penangkaran, untuk kebutuhannya dia, untuk produksi gabah biasa kan. Tapi karena dia sudah mengerti terkait dengan kelas-kelas benih, walaupun harganya lebih mahal, tetapi mereka lebih mencari kelas SS, kelas FS daripada IS itu. Saya kira itu Mbak untuk sementara. Siap. Kayaknya sudah cukup. Bu Elia. Bu Elia mana? Bu Elia. Pak Amiruddin mau tambahkan mungkin? Siap Pak. Mbak Gesa, saya berharap sekali dengan BPTP ini Mbak Gesa. Bisa masuk lagi ke pelosok-pelosok gitu. Karena saya teringat sekali waktu masih di Laryang dulu itu yang sulit sekali dilalui itu, sekarang bagus karena adanya diseminasi oleh BPTP. Saya berharap ke depannya itu dia masuk ke pelosok lagi, mendiseminasikan varietas-varietas unggul baru, sehingga
respon pemerintah daerah itu cukup besar, bisa dibangun infrastruktur di sana. Saya kira itu aja tambahan saya, Mbak Ges. Terima kasih. Ya, siap. Ya, sedikit Mbak Gesi ya. Mungkin juga ini karena Mbak Gesi kan selaku apa ya, penghubung pemerintah begitu ya, Sinar Tani kan. Sama aja. Ini yang hilang Mbak Gesi ya, maksudnya. Apa, Pak? Yang dulunya kita gencar. Saya sambung tadi Pak Amir, saya sangat setuju tadi. Iya, siap. Yang dulunya ada kegiatan terkait bagaimana kita mengenalkan varietas-varietas unggul baru yang dihasilkan. Itu kita masuk di kecamatan-kecamatan. Sekarang tidak ada, sehingga untungnya ada UPBS. UPBS ini harusnya kan dia fokus pada perbanyakan benih kan. Iya. UPBS harusnya ada rekomendasi dari setiap wilayah itu. Nah sekarang tidak ada. Jadi hanya yang mendengar bagaimana mengikuti seminar. Oh ini yang cocok, ini lagi yang keren. Akhirnya kita pesan lagi. Nah, kalau seandainya bisa berjalan dengan yang kayak dulu, setidaknya ada di per kabupaten, itu malah saya kira itu lebih bagus lagi sehingga UPBS langsung mendapatkan rekomendasi bahwa di kabupaten ini yang lebih dominan diminati di kabupaten ini, sehingga UPBS bisa langsung memperbanyak benih sumbernya, sehingga itu juga bisa menjadi patokan bagi BBI atau BBU untuk memperbanyak benihnya itu. Nah, itu yang sekarang hilang, Mbak Gesa. Jadi iya Mbak Gesa, itu bayangkan itu Mbak Gesa ya, yang larian itu penangkar dibangunkan loh sama daerah itu akibat karena adanya BPTP masuk di situ. Iya, ini berkembang. Daerah apresiasi, dibangunkanlah infrastruktur. Kami berharap ke depannya itu begitu, Mbak Gesa yang kasih. Ya, siap Pak. Tuh, Mbak Elia katanya harus ada display benih nih di tiap kabupaten. Mungkin dalam bentuk apa? Iya, karena dulu di kegiatan dalam bentuk SL atau kayak dulu sekolah lapang, apakah masih berlangsung, Pak? Iya, Bu Elia ada. Iya kayak kegiatan apa ya, kayak dulu kan display, misalnya dia display PUB itu kan. Nah, display PUB itu kita temu lapangkan, kemudian dari situ kan kita mendapatkan rekomendasi. Kalau dulu waktu ikut workshop UPBS itu Mbak Elia, saya pernah ini kan juga terkait dulu kan masih zaman UPSUS itu kan. Nah, sekarang kan Pustra Tani. Nah, saya tidak tahu bagaimana modelnya nanti itu. Bagus kalau misalnya ini Pustra Tani ke depannya mungkin melalui BPP-2TP ada semacam memang dikasih tanggung jawab Pustra Tani itu untuk bagaimana dia melakukan demplot sendiri terkait dengan ada beberapa varietas unggul baru itu. Nah, dari situ tetapi tetap dalam pendampingan BPTP. Jadi dari situ UPBS langsung mendapatkan rekomendasi bahwa ini yang bisa diperbanyak. Nah, mungkin itu yang sekarang mulai terkikis karena sekarang kan bagaimana skala pengembangan itu skala luas, langsung luas begitu kan. Nah, tidak ada lagi yang per spot-spot ke BPP. Kalau dulu kan per kecamatan itu Mbak Elia. Jadi enak gitu kita mendapatkan respon dari penyuluhnya. Nah, tapi mungkin itu agak susah. Mungkin tidak usah terlalu ini, mungkin skala kabupaten aja mungkin. Atau mungkin dari seperti P4S atau bagaimana sistem simulasinya itu. Ya mungkin itu aja Mbak. Oh, boleh tanya ke Ibu Nurdia nggak, Bu? Ya udah Mbak, silakan. Kekurangan kelebihannya gimana ya Bu? Tadi kan memang ada yang bilang bahwa tadi skala bukan lagi demplot, tapi orang di area ya Bu ya, demfarm gitu. Tapi ternyata ada kekurangan juga dan dikeluhkan tadi kita tidak bisa maksimal untuk bisa mendisplaykan varietas kita Bu dengan skala yang sebegitu luas Bu. Ini gimana Bu? Mohon pencerahannya Bu Nurdia. Jadi baik, terima kasih Mbak Elia. Jadi begini, yang dimaksud display di sini mungkin demplot untuk setiap BPP. Itu sudah menjadi rancangan dari Kostra Tani, memang demikian. Setiap BPP itu mempunyai demplot yang nantinya akan kita kawal bersama-sama. BPTP menjadi pembina, pengawal di tingkat lapak. Cuman sekarang Kostra Tani itu dibangun
harus ada kontribusi pemerintah setempat. Nah, kami ini dari Badan SDM itu mendapatkan 2 BPP Kostra Tani yang kita bina, yaitu Mamuju Tengah, Majene, ada 3 BPP. Jadi penugasan kita untuk pembinaan 3 BPP itu bukan dari Litbang, tetapi dari Badan SDM, dari kementerian itu penugasannya. Dengan harapan BPP yang bersangkutan memiliki binaan juga kelompok tani yang nanti kita akan bersama-sama di situ melakukan pengawalan dan pendampingan teknologi. Tapi sekali lagi karena kondisi pandemi, BPP yang menjadi binaan, yang menjadi Kostra Tani itu belum bisa berbuat banyak karena kondisi pandemi ini, sehingga alokasi anggaran untuk mereka juga tidak teralokasi semua. Jadi memang banyak hal yang terpending saat ini selama 2 tahun terakhir ini, utamanya program-program yang besar itu tidak bisa kita laksanakan secara maksimal. Kemudian untuk BPTP sendiri kita tetap melakukan pengawalan. Kita ada PUB Padi Khusus karena ini kita melaksanakan kegiatan yang memang itu dari Litbang, dari Balai Besar, PUB Padi Khusus, khusus untuk misalnya nutrising itu kan harus 1 juta hektar nih Pak, Bapak Ibu. Jadi ini yang akan kita laksanakan ke depan ini supaya lebih massal lagi, lebih meluas lagi dalam mengantisipasi pandemi ini. Sehingga kita tidak lagi mendisplay PUB seperti yang dulu. Harapan kita memang seperti itu masih akan terus kita lakukan. Tapi mitra Kementerian Pertanian saat ini juga tidak menginginkan lagi kita melakukan display terus, memperkenalkan terus, tetapi tidak ada yang bisa eksis 100%. Sehingga kita jangan membuang waktu untuk memperkenalkan tetapi tidak memproduksi maksimal begitu. Karena kalau kita terus mendisplay PUB kemana-mana, itu kan varietas unggul juga lahir terus setiap tahunnya. Jadi kita setiap tahun mengintroduksi sementara akan terabaikan apa yang seharusnya kita produksi secara maksimal. Misalnya nutrising nih sekarang, itu pasti tuntutan kita harus memproduksi lebih besar lagi karena kita dituntut menyiapkan 1 juta hektar untuk nutrising. Nah sekarang kondisinya benih itu belum terpenuhi untuk 1 juta hektar, sehingga ini menjadi tanggung jawab BPTP lagi ke depan. Itu barangkali bukan berarti bahwa display varietas itu tidak penting, itu penting, tetapi sekarang kita harus fokus bagaimana memproduksi PUB sesuai dengan kondisi kita saat ini, kondisi pandemi, sehingga apa boleh buat itu instruksi dari atas harus memproduksi sekian untuk sekian juta hektar untuk memenuhi gizi masyarakat dan zero stunting di negara kita. Itu barangkali. Kalau kondisi sudah membaik, saya pikir display PUB juga akan sangat mungkin kita lakukan. Karena kembali lagi kepada anggaran yang tersedia kita, itu kan untuk tahun ini kita hampir kurang lebih 80% kita kena refocusing. Jadi mohon maaf juga, itu yang menyebabkan kita tidak bisa melaksanakan secara maksimal. Mungkin secara pemikiran idealisme kita, ini tuh sangat ideal kita melaksanakan itu. Tapi kita kembali lagi ke ketersediaan anggaran kita yang kita tidak mampu berbuat apa-apa. Tahun lalu kita hanya bermodalkan operasional kantor. Untuk sementara tahun ini kita hanya mengikut apa yang diinstruksikan dari pusat, menyediakan varietas unggul baru nutrising, itu yang kita fokus ke situ, menyiapkan itu semua. Dan mudah-mudahan tahun depan kita harapkan, saya pribadi mengharapkan doa kita bersama supaya kondisi ini menjadi lebih baik sehingga apa yang kita harapkan bisa kita laksanakan secara maksimal. Mungkin demikian, terima kasih. Baik Bu, ya terima kasih penjelasannya luar biasa.
memang tadi ya Bu, skala prioritas ya yang saya pahami itu. Kemudian skala prioritas bagaimana BPTP berfungsi sebagai apa tadi untuk memenuhi kebutuhan daerah terkait benih. Itu yang jadi prioritas ya Bu. Pengembangan berarti ya Bu ya, di sana ya BPTP terlibat dalam pengembangan sesuai dengan benih yang dibutuhkan dari dari masyarakat ya Bu ya. Kan tidak melulu tadi memperkenalkan, karena tadi ada tugas lain yang menanti, yakni bagaimana memenuhi harapan petani dan daerah untuk bisa memproduksi benih yang diharapkan oleh daerah. Begitu ya Bu ya? Oke. Baik Bu, terima kasih. Luar biasa ini. Oh ya Bu, satu lagi pertanyaan, mohon izin. Bagaimana kemudian upaya dari BPTP Sulbar Bu tadi terkait dengan pendekatan-pendekatan melalui jalur-jalur pemerintah daerah terkait dengan inpari nutrizing, karena kita tahu bahwa sebetulnya untuk kasus inpari nutrizing agak berbeda ya Bu, beras khusus ini, karena tadi pasarnya juga akan berbeda. Kalau tadi varietas PUB lain itu kita punya pasar petani, karena tadi punya pasar konsumen yang preferensinya terhadap jenis beras itu kan beras yang biasa, yang sama lah inpari. Tapi kalau inpari nutrisi kan berarti itu pasarnya khusus, dan pasar itu ada di dalam terkait dengan program yang dijalankan tadi, pengentasan stunting mungkin oleh pemerintah daerah tertentu gitu. Nah itu bagaimana Bu mengkomunikasikannya Bu? Mohon izin. Oke, makasih Bu Elia. Jadi untuk nutrising sendiri, karena kemarin Pak Religius sudah sempat mencoba melakukan penanaman nutrising kemarin itu, sehingga kita ada punya sampel berasnya, dan itu kita sertakan di dalam diseminasi PUB padi khusus ini, bahwa ini loh bentuk gabahnya seperti ini, berasnya seperti ini, dan ada beberapa petani yang mencoba berasnya dan mereka suka, sehingga ini kita dari awal kita melakukan sosialisasi kepada petani tentang PUB padi khusus ini. Itu kita sudah bawa sampel gabah dan sampel berasnya sendiri, dan sampel berasnya itu karena sangat terbatas, jadi ada beberapa yang mencoba, dan kemudian kita turun, mereka menyatakan suka dengan rasa nasinya, sehingga mereka antusias ingin menanam, karena tidak mudah juga waktu kita masuk untuk introduksi vari PUB nutrising ini. Itu kan dengan modal kita hanya memberikan gambaran bahwa nutrising itu manfaatnya seperti ini dan sebagainya, itu mungkin tidak cukup, sehingga teman-teman mencoba melakukan dengan membawa sampel yang bisa mereka lihat dan bisa mereka cicip rasa nasinya, dan itu yang menjadi modal awal kita dalam mengintroduksi varietas tersebut. Dan alhamdulillah saat ini kita sudah nanam nutrising kemarin itu sekarang sudah kurang lebih umur 2 minggu di pertanaman mungkin sekarang, karena seingat saya sudah memasuki umur 3 minggu di pertanaman, Pak. Jadi itu salah satu cara kita memperkenalkan, dan mudah-mudahan ke depan pada saat kita sudah panen itu juga yang akan kita lakukan di tempat yang lain, karena kita punya tanggung jawab tahun depan ini lebih besar lagi dari yang sekarang. Kalau yang sekarang kan kita diberi tanggung jawab setiap BPTP memperkenalkan PUB padi khusus itu, jadi kita ada nutrising dan tarabas. Tapi kita lebih diminta ke nutrising karena itu untuk kita tanggung jawab Litbang itu 1 juta hektar, Mbak. Jadi nggak tahu setiap BPTP dapat berapa hektar. Kalau kami di sini kurang lebih 10 hektar. Jadi barangkali mudah-mudahan tahun depan itu bisa kita tingkatkan lebih besar lagi. Demikian Bu Elia. Jadi cara kita itu tadi dengan membawa sampel gabah, sampel beras untuk mereka cicip. Demikian. Baik, Ibu, terima kasih. Oke. Berarti pasarnya Bu, nanti ketika petani sudah menanam, pasar nutrizing itu kan berarti kita dalam BPTP Sulbar dalam taraf menghasilkan benihnya ya Bu ya? Untuk inpari. Iya, jadi kita ini menghasilkan benihnya. Okay. Tugas di PUB padi khusus itu kita menghasilkan benihnya. Kemudian pasar kita sudah mulai menjajaki dengan pihak luar. Jadi kemarin sudah mencoba bangun komunikasi dengan petani,
kemudian nanti teman-teman masih mencoba bangun komunikasi dengan pihak luar untuk pemasarannya nantinya. Kalau memang itu kita produksi besar-besaran di tahun depan sesuai dengan instruksi Presiden gitu. Baik, baik, Bu. Karena saat ini yang mendapat mandat untuk kan Bulog ya, Bu. Bulog juga ada benih beras fortifikasi, hanya dia bukan seperti yang ditanam, tapi mereka kayak semacam beras kemudian ditambahkan pada saat pengolahan ditambahkan jenis nutrisi zinc tertentu ya, Bu. Nah, ini Bulog, Bu. Mudah-mudahan ada Bulog, Bu, ya, Bu, di sana, Bu. Di Sulbar juga. Ada. Oke. Ya, mudah-mudahan karena memang pasarnya nanti Bulog yang memang untuk bansos ya, Bu, kalau nggak salah dengar saya, Bu, ya. Nah, mudah-mudahan nanti Bulog di semua daerah juga bisa terlibat untuk bisa membina ya, Bu, ya. Atau sekedar minimal menjadi off-taker ya, Bu, ya. Untuk beras-beras menjadi petani ya, Bu. Tapi kalau varietas TUB padi khusus itu off-takernya cukup banyak tersedia di luar sana. Karena kemarin kami juga dapat informasi dari staf Mentan, itu mereka juga lagi membangun komunikasi dengan off-taker di luar. Ya, oke, Bu. Baik, terima kasih banyak Ibu. Mbak Gesa, cukup penjelasan dari Ibu sebagai penutup ya, Ibu Nurdia? Ya, cukup banget. Baik, Bapak Ibu, ini kita sudah ada 2 jam, ya diskusi ya. Terima kasih banyak nih Bu Nurdia, luar biasa. Pak Anwar, Pak Aminuddin, Pak Religius, informasinya. Tinggal kita menunggu Mbak Gesa nih mengguratkan narasinya, Bu. Mbak Gesa cukup jago, Bu. Saya melihatnya ketika saya membaca tulisan Mbak Gesa ini, kemarin kan memandu acara diskusi dengan Gorontalo, Bu Nurdia. Itu luar biasa menginspirasi, Bu, karena ternyata Nutrizing juga sudah berkembang dengan perjuangan kawan-kawan di BPTP Gorontalo. Itu Bu Nurdia. Bapak Ibu terima kasih banyak, Mbak Gesa. Hatur nuhun. Ya, kita tunggu ini hasil tulisannya. Ibu Nurdia mungkin atau Bu Nini, saya biasanya komunikasi dengan Bu Nini ya, Bu. Jika ada nanti misalnya data yang kurang atau kita minta dokumentasi, boleh kami mengganggu lagi ya Bu Nurdia. Ya, biar sempurna tulisannya Mbak Gesa ini. Ya, boleh. Ya. Mungkin itu Bu, Ibu, Bapak Ibu semua, mohon izin tadi Pak Sigit pamit karena tadi mengikuti kegiatan temu teknis ya Bu, jadi tidak bisa sampai selesai mengikuti ini. Tapi kami berterima kasih banyak nih atas kehadiran Ibu, fasilitasi Ibu Nurdia bersama tim, terus kemudian bisa memfasilitasi bertemu dengan Pak Anwar dan Pak Amiruddin walaupun lewat virtual. Mohon maaf ya Bu jika ada kekurangan ini. Terima kasih banyak sudah menyempatkan waktu untuk berdiskusi. Demikian Bapak Ibu, terima kasih banyak. Mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bu, Pak. Bu Nurdia, terima kasih. Ya, sama-sama. Bagi kita mohon ya. Pak Anwar, terima kasih Pak Anwar, Pak Religi. Saya live ya. Ya, monggo Ibu. Oke, live all semua. Ya. Pak Religi, makasih. Nanti mau digabung